kalau bisikan itu bener nih saya bilang Pak. Nggak aneh gubris. Tapi kalau ini lebih ke masalah hati Pak. Seolah-olah kayak hati yang bicara gitu Pak. Jadi ini ya nyampur. Lah, yes. Nah, jadi dulu di saat Nabiullah Adam alaihissalam belum diturunkan ke bumi itu udah ada penduduk terlebih dahulu, udah ada makhluk terlebih dahulu sebelum adanya manusia, karena Nabi Adam udah diturunin, ya kan? Apa itu jin, apa itu tumbuhan, apa itu hewan, dan air segala macam. Tapi manusia belum ada. Ya, pertanyaannya, itulah yang kajian tasawuf yang begitu inti, ya kan? Baru kita bisa memahami maksud kehidupan ini, ya kan? Jadi sebelum Nabiullah Adam alaihissalam berjima atau berkumpul atau bersetubuh diizinin sama Allah sama Siti Hawa di bumi itu ada yang dinamakan tulang sulbi. Sulbi itu yang bakal jadi kita. Sulbi itu yang bakal jadi kita. Ini nih sampai detik ini. Orang bilang namanya sperma. Itu bahasa sekarang aja. Ya kan? Udah. Kalau orang sekarang yang walaupun dia belum berkeyakinan, itu bisa ngelihatnya di sel-sel sperma miliaran makhluk tuh. Ya kan? Yang kayak berkata kayak kecebong lah tuh. Nah, dulu Nabi Adam sama seperti kita. Sama namanya manusia, ya kan? Nabiullah Adam alaihissalam. Itu tulang sulbi itu, makhluk Allah itulah cikal bakal kita lahir di dunia. Itu sudah ada perjanjian. Mereka itu di alam namanya alam sulbi, sudah ada perjanjian. Ya Allah, kapan giliran saya? Ya Allah, kapan giliran saya? Kapan giliran saya? Itu sudah ada perjanjian semua. Itu masih berbentuk ruh. Gitu. Nah, disitulah baru Allah turunkan Nabiullah Adam karena sudah ada perjanjian pergiliran. Ya, anak pertama Qabil. Habil dan lain-lainnya sampai detik ini ke kita, dan insya Allah akan keturunan kita semua sebagai manusia. Itu udah menjadi giliran masing-masing. Nah, intinya apa? Intinya prinsipnya ini kan lahirnya manusia seperti halnya nenek moyang kita Nabiullah Adam, suci, tidak ada dosa sama sekali. Makanya ditempatkan di dalam surga, dibentuknya di dalam surga. Namanya orang udah di dalam surga itu orang yang terhapus dari dosa, murni dari dosa, tidak ada dosa sama sekali. Itu prinsipnya dulu. Kita itu murni, suci, nggak ada dosa, tidak tercemar sifat karakter yang jelek sama sekali. Sampai terlahirlah kita, pembelajaran yang terlahir suci. Nah, setelah kita balik sebagai manusia, teriringnya dewasa, itu tercemar berbagai macam godaan yang namanya lingkungan, ajaran-ajaran yang menyesatkan segala macam. Gitu. Makanya dibalikanlah kepada kodrat kita, kesucian kita dengan cara apa? Keimanan, penyempurnaan, menjalankan istiqomah, taat dengan ajaran kesempurnaan, disempurnakan. Ajaran apa itu penyempurna? Ajaran Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penyempurna, disempurnakan. Gitu. Itu kita pentingnya menjalani yang namanya istiqomah, apa yang dianjurin dan contohkan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, prinsipnya apa? Yang namanya di surga berarti segala macam kita punya kan? Apa namanya kemegahan, apa yang namanya kenikmatan, bahkan jauh melampaui kenikmatan yang ada di dunia. Mau harta, mau apapun juga lah intinya. Yang penghuni surga. Itu Nabiullah Adam sebenarnya udah ngerasain. Termasuk kita sebenarnya udah ngerasain, nenek moyang kita udah ngerasain. Gitu. Nah, kenikmatan yang ada di dunia itu tercurah di surat Al-Kautsar. Diingetin di ayat pertama tuh, inna kal kautsar, nikmat yang teramat banyak. Sebenarnya sungguhnya aku tuh kata Allah, aku ini sudah mencurahkan kepada kalian, memberikan kepada kalian nikmat teramat banyak. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya itu gimana caranya kita bisa menggapai nikmat-nikmat yang banyak, yang walaupun ini di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat di surga. Seperti pada kodratnya kita merasakan kenikmatan yang banyak dan kesucian dalam kesucian ya, gitu. Karena penduduk surga nenek moyang kita itu yang tadi saya bilang. Nah, caranya apa? Keistiqomahan kembali kepada kudrat penyempurna. Ajaran Nabi Muhammad SAW.
setelah mendapatkan keistimewaan Allah kasih. Maka ada istilah Allah kasih dunia di dalam genggamanmu. Jangan engkau berada di dalam dunia. Jangan dibalik. Kalau engkau berada di dalam genggaman dunia, engkau berada dalam kerangkeng atau penjaranya dunia, maka tersaklah dadamu, maka sempitlah pikiranmu, karena kita ke dalam penjaranya dunia. Makanya sekarang dibalik prinsipnya. Gimana caranya dunia berada di genggaman kita? Kalau dunia berada dalam genggaman kita, Allah berada di hati kita, kita itu tidak ada sifat sombong, takabur. Ya namanya hablum minallahnya tetap terjaga, hablum minannasnya pun tetap terjaga. Hubungan kepada Allahnya baik, hubungan kepada manusianya pun baik. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Karena nenek moyang kita udah kasih kenikmatan begitu luar biasa dalam surga. Gitu. Prinsipnya makanya dinamakan zikir kolbu. Kalau zikir mulut itu hanya pelatihan. Basahilah lisan kita, lidah kita, bibir kita dalam menyebut-nyebut kalimat agungnya Allah, dalam berzikir, mengingat-ingat Allah, dalam berselawat, memuji kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga janjinya Allah apabila engkau umatmu ya Nabiullah, nabiku, kekasihku, rajin berselawat, dalam berselawat mencontoh perilakumu, maka engkau mendapat hak syafaat, merangkul. Ya kan, merangkul di dalam hisab nanti di padang mahsyar, dirangkul. Gitu. Nah, kalau kita udah terbiasa zikir, walaupun kita butuh proses dalam tarekat, diajarkan proses bertahap dengan jumlah-jumlah tertentu, itu sesuai ajaran mursyid-mursyid kita. Siapa mursyid-mursyid kita? Ulama. Ulama itu apa? Ulama itu warisatul anbiya, yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Karena ulama warisatul anbiya. Kalau bukan kepada ulama, kita kepada siapa lagi kita? Meminta bimbingan, ya kan? Karena kita nggak sanggup menafsirkan Al-Quran dengan otak kita sendiri, dengan keegoan kita sendiri. Itu yang dinamakan nanti jadinya perdebatan. Ya kan, saling pengen menang sendiri, saling pengen menyalahkan, kan begitu. Nah, makanya kita perlu mencari ulama atau mursyid atau ulama yang istiqomah di jalan Allah, yang tawadu. Gitu. Karena ulama itu warisatul anbiya, pewaris para nabi yang bisa menafsirkan Al-Quran dan bisa menafsirkan ribuan hadis. Gitu. Nah, prinsipnya setelah kita terbiasa dalam zikir lisan, baru kita diajarkan dalam tarekot, khususnya tarekot Al-Mujabar, zikir pikir, zikir hati. Nah, setelah udah zikir pikir, zikir hati, walaupun lisan kita terkunci, gigi kita rapat, lidah kita tempel ke atas laklakan, ke atas dinding mulut, itu insya Allah kapanpun malaikat Ijroil mau datang ke tempatku, di situ dia akan malu. Kenapa? Dia mendatangi hamba Allah yang setiap detak jantungnya, setiap pikirnya selalu cuma ada Allah. Gitu. Jadi terselamatkan kita, itu janji Allah. Gitu, terselamatkan kita. Karena tidak ada secuil kesempatan sedikit pun kalimat duniawi atau keduniawian dalam pikiran dan hati kita. Gitu. Nah, kalau udah kita pengen dunia, maka datanglah yang punya dunia. Kita pengen bahagia, datanglah kepada yang memiliki kebahagiaan. Kalau kita pengen merasakan kenikmatan, datanglah kepada yang maha memberi kenikmatan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah dan sangat mudah bagi Allah yang menciptakan dunia. Kalau ibaratnya kita udah mendekatkan kepada Allah yang memberikan kerezekian, maha memberikan kenikmatan, sangat begitu mudahnya dunia berada di genggaman kita. Gitu. Sekian dan terima kasih. Oke.